Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Program Berita News Point hari menyertai Anda bersama saya Zinta Putri. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on your channel News Point. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak minta agar program MBKM mahasiswa dapat bersinergi dengan pemerintah dan sektor lainnya. Emil meminta agar pola MBKM tersebut menjadikan mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Emil mencontohkan mahasiswa dapat bekerjasama dengan PKK untuk melakukan edukasi langsung agar ibu-ibu dan warga masyarakat lainnya tidak terjerat pinjaman online. Pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa disambut baik oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak. Emil berharap agar program MBKM dalam bentuk magang dapat menjadikan mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi dan perubahan. Emil menyayangkan jika magang mahasiswa hanya berkutat di belakang meja. Pelaksanaan MBKM dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun dunia usaha, sehingga mahasiswa semakin terasah. Ada kebutuhan untuk magang, nah ini juga penting. Apakah di perusahaan atau sebenarnya banyak magang, misalnya finance. Sekarang banyak orang ketipu investasi bodong. Nah, misalnya melakukan pendidikan keuangan kepada ibu-ibu rumah tangga, kerjasama dengan PKK. Nah, cuman memang itu harus terstruktur dan terukur. Kalau nggak terstruktur dan terukur, dia magang cuman duduk-duduk aja di pojok, kadang bikinin kopi, bisa loh kayak begitu. Satu semester nggak dapet apa-apa. Tapi itu bertahap, itu yang namanya penyempurnaan. Pertama, teman-teman dekan dipaksa harus memampatkan pembelajaran kurangi 1 semester. Kemudian, ruang itu dipakai untuk mengisi sesuatu yang akan menambah cakrawala berpikir dari lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi. Pemerintah Provinsi Jatim telah memberikan berbagai program dan bantuan agar dunia usaha, terutama ekonomi masyarakat, bangkit dan berkembang lagi. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan pada tahapan awal pemerintah sudah menggelontorkan bantuan untuk pelaku desa wisata agar mereka dapat kembali bangkit setelah pandemi. Kegiatan tersebut juga dikolaborasikan dengan klinik BUMDes agar nantinya pemulihan ekonomi desa dapat berjalan berkesinambungan. Emil optimis jika wisata desa berjalan baik maka akan berdampak banyak terhadap sektor ekonomi lainnya yang ada di Jawa Timur. Pemulihan ekonomi di Jawa Timur terutama untuk desa, dilakukan dengan memberikan stimulus berbagai program. Untuk desa wisata, pemerintahan Provinsi Jawa Timur menggulirkan bantuan modal agar pelaku desa wisata dapat kembali bangkit untuk memajukan wisata desanya. Program ini disinergikan dengan klinik BUMDes yang sering beririsan dengan wisata desa. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan kembali pariwisata desa di Jawa Timur yang dapat memberikan dampak multi-efek bagi pelaku ekonomi lainnya. Bukan waktu pemulihan ekonomi COVID adalah memberikan modal untuk restart usaha desa-desa wisata di 100 desa. Masing-masing dikasih 50 juta supaya mereka yang sempat tutup itu bisa buka kembali usaha desa wisatanya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Lalu kita sebenarnya menggabungkan dengan klinik BUMDes. Jadi BUMDes itu kadang-kadang banyak yang beririsan juga dengan desa wisata. Yang paling penting kan adalah profesionalisme pengelola. Nah, di dalam program klinik BUMDes yang salah satu inovasi terbaik nasional di mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu dia mencoba memberikan captive business, usaha-usaha yang istilahnya tuh sangat potensial gitu loh. Ekstrimnya duduk aja customer datang, tapi nggak seperti itu. Misalnya jadi agen perbankan, jadi agen kurir atau jasa logistik, kemudian shop dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian memberikan stream atau arus pendapatan yang mumpuni sehingga ada semangat dan gairah dari BUMDes untuk bisa membentuk manajemen pengelolaan yang lebih profesional.
Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong agar pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan oleh UB mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal KLHK Dr. Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya terus mendorong UB agar pola pemberdayaan tersebut dapat terus berjalan dan berkembang dengan berbagai skema. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong Universitas Brawijaya untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan UB Forest. Melalui hutan pendidikan tersebut, UB telah melakukan kerjasama masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan juga program pemberdayaan lainnya. Dengan program tersebut saat ini, masyarakat di sekitar UB Forest dapat melakukan kegiatan pertanian dan wirausaha dari produk turunan hasil hutan. UB akan menjadi role model bagi pola pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Tentunya diawali dengan penandatanganan naskah MOU Sekjen atas nama Menteri dengan Rektor beberapa waktu yang lalu, dan kerjasamanya wujudnya memang yang paling utama yang mendasari awal adalah pertukaran data dan informasi yang telah ada di KLHK maupun di UB. Dan nantinya ke depan tentunya Tridharma perguruan tinggi tidak boleh ditinggalkan ya, soal pendidikan, penelitian dan pengabdian. Itu wujud itu yang mau kita bawa, khususnya SDM yang harus mengawal SDM masyarakat. Karena kapasitas kita tentunya bukan hanya masyarakat, tapi juga SDM-SDM yang mengelola lingkungan hidup dan kehutanan, sampai kepada wujud nyatanya itu salah satunya tentang perhutanan sosial ya, yang kita juga punya tugas memberikan akses legal. Provinsi Jawa Timur, rakyat harus memiliki akses legal khusus. Dengan adanya kerjasama ini kita tadi bahas soal pendampingan yang bisa kita siapkan. Universitas Brawijaya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penandatanganan kerjasama untuk saling bertukar data bagi pengelolaan hutan yang sudah berjalan. Universitas Brawijaya saat ini mengelola hutan UB Forest seluas lebih dari 500 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerjasama ini nantinya akan mencakup berbagai hal agar pengelolaan hutan bagi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat terus berjalan. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono optimis UB dapat menjadi role model bagi kampus lainnya dalam hal ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Universitas Brawijaya melakukan kerjasama dalam pengembangan pengelolaan hutan UB Forest. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan juga dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki harapan agar Universitas Brawijaya dapat menjadi role model dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Di Jawa Timur ini, apalagi di UB Forest, itu mereka menjadi champion-champion yang akan menggerakkan rakyat bisa berproduksi melalui penguatan akses legalnya. Itu salah satu yang terlihat di kehutanannya. Tapi di lingkungan hidupnya justru tadi ada salah satu pengelolaan limbah sampah. Ini circular economy, harapannya UB menjadi salah satu perguruan tinggi yang menguatkan kabupaten kota, menjadikan para bupati itu peduli lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran dan Pergerakan pasar modal di Indonesia memasuki semester kedua tahun 2023 diperkirakan akan sideways. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib, melihat dalam 2 bulan terakhir indeks cenderung bergerak mendatar. Noval memperkirakan pada semester 2 hingga akhir tahun indeks harga saham gabungan atau IHSG akan bergerak mendatar. Pelaku pasar modal masih melakukan wait and see untuk melihat situasi ekonomi Indonesia. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada semester 2 Juli hingga Desember 2023 diperkirakan akan bergerak mendatar. Hal ini terlihat dari pergerakan indeks pada 2 bulan terakhir ini. Memasuki tahun politik, pelaku pasar modal masih akan melakukan posisi hold atau menahan sambil mencermati situasi ekonomi nasional. Saat ini, waktu pemilu sudah semakin dekat, sehingga investor memilih untuk melihat situasi secara umum berkaitan dengan hal tersebut. IHSG pada semester kedua ini diperkirakan akan banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal baik situasi nasional maupun global.
IHSG ya, untuk memasuki semester 2 ini saya melihat masih sideways ya, masih berkisar antara 6.600 sampai sekarang terakhir berapa ya, 6.000 ya, 6.700-an begitu. Dan eh, tertinggi dari semester kedua ini itu ada di 6.730. Jadi pergerakan IHSG kita itu sebetulnya sejak bulan Mei itu cenderung sideways ya, atau mendatar begitu ya, sejak bulan Mei ya. Jadi kan yang tertinggi itu pada bulan April, kemudian turun tajam sejak bulan Mei. Nah, sejak Mei sampai sekarang ya kurang lebih ya 2 bulan ya, itu ya cenderung sideways ya, naik dikit turun dikit, jadi begitu. Itu artinya bahwa pasar atau sebagian besar investor kita itu ya masih dalam posisi hold sebenarnya, dan juga bisa jadi wait and see untuk kedepannya ya. Pelaku pasar modal di Indonesia saat ini mengambil posisi wait and see untuk melihat perkembangan nasional menjelang pemilu 2024. Tidak dapat dipungkiri, tahun 2023 merupakan tahun politik dan akhir dari pemerintahan Jokowi periode kedua. Menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, saat ini pelaku pasar bersikap menunggu kepastian situasi politik sebelum masuk kembali ke pasar modal. Hal ini menurut Noval wajar karena investor ingin melihat bagaimana kebijakan ekonomi pada tahun politik ini. Pergerakan indeks harga saham yang cenderung sideways merupakan cerminan dari sikap pelaku pasar dan investor yang bersikap menunggu perkembangan situasi politik nasional pada semester kedua tahun 2023. Semester kedua ini merupakan tahun politik yang makin mendekati pelaksanaan pemilu Februari 2024. Kondisi inilah yang membuat pelaku pasar bersikap menahan diri untuk melihat lebih jauh situasi nasional dan arah kebijakan pemerintah selanjutnya. Pelaku pasar masih meraba kontestasi pada pemilu 2024 yang ada sebelum masuk kembali ke bursa pasar modal. Nanti membaca angin politik juga ya, jadi mau kemana politik kita, makanya mereka masih wait and see ya, karena untuk invest di tahun-tahun terakhir dari periode Pak Jokowi itu kan juga perlu perhitungan juga. Jadi nanti bagaimana, apakah capresnya bagaimana, saya kira lebih mengarah ke situ, ya kan. Jadi mereka juga masih mikir-mikir untuk invest terlalu banyak. Cuman Indonesia ini beruntungnya itu ditopang oleh jumlah penduduk yang besar ya. Jadi untuk sektor konsumsi itu ya masih akan terus terserap oleh pasar ya. Nah itulah yang menopang stabilitas IHSG kita sebetulnya. Jadi begitu. Jadi ya itulah. Jadi investor tuh terlalu pesimis juga enggak, tapi untuk terlalu optimis itu juga yaitu menunggu perkembangan politik juga kan. Ini ya kita semua tahu lah ya, kepemimpinan politik kan makin hari kan makin terasa sekarang. Geliat sektor pariwisata Jawa Timur terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang menunjukkan terdapat kenaikan jumlah wisatawan asing pada bulan Mei mencapai 27,29%. Kepala BPS Jatim Dr. Jukipli mengatakan pada bulan Mei 2023, kunjungan turis asing mencapai 15.734 wisatawan. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Jawa Timur terus menunjukkan perbaikan yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kunjungan wisatawan asing di Jawa Timur menunjukkan kenaikan selama bulan Mei 2023.
Sebanyak 15.734 turis asing mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 27,29% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi industri pariwisata Jawa Timur beserta industri turunannya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahwa secara mantuman dibandingkan dengan kondisi bulan April tahun 2023, maka kunjungan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Timur naik sangat signifikan 27,29%. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, sama-sama dengan bulan Mei tahun 2022, maka kenaikannya 242,19%. Jadi bisa dilihat di grafiknya, dia lari dengan sendirinya itu di atas daripada kondisi tahun 2022. Tentu ini prestasi yang patut untuk dipertahankan dan bahkan mungkin bisa ditingkatkan lebih jauh. Kunjungan wisatawan asing asal Malaysia masih menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jatim pada bulan Mei, turis asal Malaysia sebanyak 5.815 orang. Dalam beberapa bulan pada tahun 2023 ini, jumlah pengunjung turis asing Malaysia menjadi paling tertinggi disusul oleh Singapura dan Tiongkok. Kepala BPS Jatim mengapresiasi hal ini dan berharap jumlah ini dapat bertahan dan ditingkatkan. Turis asal negara tetangga, yaitu Malaysia, nampaknya sangat menyukai berbagai destinasi di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan Wisman asal Malaysia di Jawa Timur yang mendominasi dalam beberapa bulan ini. Akses yang mudah, destinasi yang ramah dan harga yang terjangkau diyakini menjadi salah satu penyebab banyaknya turis asal Malaysia ke Jawa Timur. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku wisata di Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan layanan kepada para turis tersebut. Bahwa Malaysia, dari kebangsaan Malaysia yang berkunjung itu kunjungan sebanyak 5.815 dan memegang peranan yang sangat besar. Dari Malaysia, kemudian tadi kita sampaikan dari Singapura itu 1.687 kunjungan, kemudian dari Tiongkok itu sebesar 1.669 kunjungan. Sedangkan dari beberapa negara-negara lain terlihat memang tidak terlalu signifikan. 3 negara itu secara signifikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Barwijaya. Saya Zenita Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas.